Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Putri Wahyuning Tias dengan NIM 71111911151 dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi di sini saya akan membahas tentang thinking. Yang lebih detailnya adalah saya akan membahas tentang langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, apakah ada yang tahu thinking itu apa? Jadi, menurut Morgan and King pada tahun 1986, thinking adalah peraturan kognitif atau manipulasi terhadap informasi yang datangnya baik dari lingkungan maupun dari simbol-simbol yang tersimpan di long-term memory. Sedangkan, menurut King pada tahun 2011, thinking adalah proses mental memanipulasi informasi secara mental dengan membentuk konsep, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan melakukan refleksi secara kritis atau kreatif. Dan secara formal, thinking melibatkan proses penggunaan informasi secara mental dengan cara membentuk suatu konsep, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memperlihatkannya dalam cara yang kritis atau kreatif. Nah, jadi thinking itu melibatkan informasi yang ada di otak. Bagaimana otak memanipulasi informasi untuk membentuk suatu konsep, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan cara yang kritis dan kreatif. Nah, jadi kapan sih kita melakukan thinking itu? Jadi, kita melakukan thinking itu saat kita sedang mereaksi sesuatu hal. Dengan artian, apabila kita sedang mereaksi suatu hal, maka itu masuk ke dalam proses thinking. Sebelum masuk ke pembahasan tentang langkah-langkah pemecahan masalah, ada yang tahu nggak sih apa definisi dari pemecahan masalah itu? Nah, pemecahan masalah itu berarti menemukan cara yang cepat untuk mencapai suatu tujuan ketika tujuan itu belum siap tersedia. Sekarang mari kita masuk ke bahasan inti, yaitu langkah-langkah pemecahan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, temukan dan berikan kerangka masalah. Yang kedua, kembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Yang ketiga, mengevaluasi solusi. Dan yang keempat, pikirkan dan definisikan kembali masalah dan solusi seiring berjalannya waktu. Pertama, temukan dan berikan kerangka masalah. Menurut Mayer, pada tahun 2000, mengetahui masalah itu merupakan langkah utama untuk menuju solusi. Menemukan dan memberikan kerangka permasalahan meliputi mengajukan pertanyaan secara kreatif dan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemampuan mengetahui dan memberikan kerangka masalah merupakan hal yang sulit untuk dipelajari. Terlebih apabila ada masalah dalam realitas yang tidak dapat terdefinisikan secara baik atau kabur dan tidak memiliki solusi yang jelas. Nah, untuk mengetahui permasalahan itu, kita harus melibatkan kepekaan dan keterbukaan terhadap pengalaman. Kedua, kembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Ada 3 strategi yang efektif, yaitu subtujuan, algoritme, dan heuristik. Tahu nggak sih apa bedanya dari subtujuan, algoritme, dan heuristik itu? Nah, untuk tahu perbedaannya, mohon disimak ya. Subtujuan adalah tujuan menengah atau masalah menengah yang kita gunakan untuk menempatkan diri kita ke posisi yang lebih baik guna mencapai tujuan akhir atau solusi atau mempermudah untuk mencapai tujuan.
Contohnya adalah membagi tujuan besar menjadi beberapa tujuan yang kecil agar mudah dicapai. Misalnya, tujuan besar kita masuk ke perguruan tinggi ini adalah lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Nah, kita pecah tujuan besar ini menjadi tujuan yang lebih kecil, yaitu yang pertama, belajar sungguh-sungguh, yang kedua, gunakan waktu sebaik mungkin, dan yang terakhir adalah kejarlah target IPK tertinggimu. Algoritma adalah strategi yang menjamin solusi bagi permasalahan. Algoritma ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti metode, instruksi, dan pengujian atas semua solusi yang mungkin, menurut Liu and R pada 2012 dan Mandal and Sairam pada 2012. Algoritma ini memerlukan waktu yang cukup lama. Contoh dari algoritma ini adalah cara pakai suatu barang. Misalnya, kita membeli alat elektronik yang baru, misalkan handphone. Terkadang kita bingung kan bagaimana cara agar handphone ini menyala. Nah, dengan kebingungan ini, pihak penjual pasti sudah menyantumkan buku petunjuk di dalam box handphone tersebut. Dengan artian, kita harus membaca buku petunjuk itu agar dapat mengetahui bagaimana cara menyalakannya. Dan tidak hanya itu, kita juga dapat menggunakan alternatif lain, yaitu mencari informasi melalui YouTube. Strategi yang ketiga adalah heuristik, di mana heuristik ini merupakan strategi atau petunjuk singkat yang menunjukkan solusi atas permasalahan tetapi tidak memberikan jaminan atas sebuah jawaban. Menurut Bernard 2013, Marescue dan Schuller pada 2011. Contoh dari heuristik adalah Adika merasa kesal karena tugas yang seharusnya dia kumpulkan hari ini belum terselesaikan. Sehingga untuk menghilangkan rasa kesalnya itu, Adika pergi ke coffee shop. Tetapi dengan Adika pergi ke sana, itu tidak tentu menyelesaikan tugas yang seharusnya dikumpulkan pada hari ini. Ketiga adalah mengevaluasi solusi. Penting untuk memiliki kriteria yang jelas atau standar yang digunakan untuk menilai efektivitas dari solusi tersebut dalam pikiran kita. Langkah keempat atau langkah terakhir adalah pikirkan dan definisikan kembali masalah dan solusi seiring berjalannya waktu. Pemecahan masalah yang baik cenderung lebih termotivasi dibandingkan dengan rata-rata individu kebanyakan untuk meningkatkan performanya dan membuat kontribusi yang orisinil. Jadi, itulah 4 langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.